Hai muridku yang pandai, apa kabar? Wahyu hari ini, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Saya punya rencana nih, nanti jam 12 ya, waktu isoma, apakah kamu bisa ke kantor guru menemui saya? Baik, Bu. Saya nanti menemui Ibu. Iya, soalnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Wahyu ya. Oke, sampai jumpa nanti. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Wahyu sudah hadir di ruang guru, di kantor guru. Nah, eh, begini, saya telah menerima tugasmu ya dalam beberapa waktu terakhir ini, dan saya lihat hasilnya itu sangat bagus ya. Saya salut karena kamu telah menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan temanmu. Ya, terima kasih, Bu. Nah, selain nilaimu yang bagus ini, saya merasa perlu menanyakan beberapa hal mengenai sikap yang kamu tunjukkan beberapa kali saat saya membuat kelompok belajar dengan temanmu, ya. Saya perlu tahu apa masalahnya Wahyu dengan teman-teman, sehingga saya melihat Wahyu ini lebih suka jika mengerjakan sendiri. Nah, bisakah menceritakan ke saya? Iya, Bu. Gini, Bu. Menurut saya, itu pekerjaan teman-teman kurang bagus, Bu. Jadi, daripada saya nanti terlalu lama berdebat dengan mereka, sehingga saya memilih untuk mengerjakan sendiri, Bu. Tugas yang diberikan Ibu kepada saya. Seperti itu ya. Apakah hanya itu saja masalahnya? Ya, iya, sebenarnya masih ada lagi, Bu. Saya merasa teman sekelompok saya itu memiliki wawasan yang masih kurang. Jadi saya tidak bisa mengajak mereka berdiskusi atau meminta pendapat mereka. Oh, apa benar perasaan kamu itu? Saya rasa ya benar, Bu, ada buktinya kok. Terbukti selama ini hanya Lani dan Dayu saja yang bisa menyaingi nilai saya di beberapa pelajaran. Hmm, nah, menurutmu selain Lani dan Dayu ya, apakah teman-temanmu yang lain tuh memiliki keunikan masing-masing? Hmm, mungkin saja, Bu. Yang saya tahu, Roni jago bermain basket. Angel luas jika menari. Setiap kelompok dalam pelajaran kerajinan tangan, teman saya yang bernama Tia mampu membuat kerajinan tangan yang lebih bagus daripada punya saya, Bu. Oh, itu ya. Berarti dari beberapa teman yang sudah kamu sebutkan tadi, masing-masing memiliki kelebihannya kan? Iya, Bu, benar. Benar, Bu. Mereka memiliki kelebihan, Bu. Oh ya. Sekarang bisakah Wahyu membayangkan ya, jika semua kelebihan-kelebihan yang dimiliki temannya Wahyu itu dijadikan satu dalam satu tim, yang kesemuanya itu akan menunjukkan kerjasama yang solid. Nah, kira-kira kamu bisa membayangkan tidak apa yang akan terjadi dengan tim tersebut? Iya, Bu. Betul sekali ya, Bu, ya. Tim tersebut bisa menjadi kuat dan hebat ya, Bu, ya. Betul, betul, Bu. Betul, okay, okay. Iya, maka tim tersebut akan menjadi kuat, ya, hebat dan tangguh ya. Kemudian begitu juga dengan tugas ya, kita kembali ke tugas yang saya berikan. Memang hasil yang kamu kerjakan itu memang selalu bagus. Namun, apakah Wahyu yakin tidak memerlukan bantuan dari teman-temanmu? Apakah kamu yakin tidak bisa bekerja sama dengan teman-temanmu untuk seterusnya? Saya yakin kok, Bu. Yang saya yakin tidak perlu bekerja sama dengan teman-teman. Saya bisa sendiri kok. Wah, bagaimana kalau tugas tersebut tidak hanya saya nilai dari hasilnya saja, tapi Bu Guru juga akan menilai dari proses kerjasama dalam pembuatannya. Nah, seperti contohnya waktu, Wahyu ingat nggak? Waktu saya kirim lomba cerdas cermat, ingat? Tahun lalu? Ingat, ingat. Iya, ingat, Bu. Okay. Ingat. Nah, Mengirimkan eh, saya ke lomba cerdas. iya.
Jadi yang dinilai juga kerjasamanya. Nah, bagaimana menurut Wahyu? Apakah masih perlu mengikuti kita membangun kerjasama dengan teman? Iya Bu, mungkin saya perlu membina kerjasama dengan teman-teman Oh, begitu ya. supaya saya bisa kerjasama. Iya Bu. Iya, makanya dari pembicaraan kita ya siang ini, saya berharap bisa mengarahkan mindset yang dimiliki oleh Wahyu ya. Awalnya kalau Wahyu mengira bahwa ribet dengan bekerja secara kelompok ya, tetapi nanti saya berharap Wahyu akan menilai bahwa kita jadi lebih kuat loh, kita jadi lebih hebat jika berinteraksi dengan kelompok kita ya, dengan tim kita, Iya Bu. sehingga Wahyu perlu tahu bahwa kesuksesan yang kita miliki itu bukan hanya milik diri sendiri ya, namun milik bersama. Mengerti, Siap Bu, siap. Wahyu? Ya, paham Bu, siap Bu. Nah, seperti Wahyu tahu nggak sapu lidi? Pernah lihat Tahu? Bu, lihat sapu lidi. Ya, Nah, pernah lihat Bu. sapu lidi yang dimiliki penjaga sekolah itu tukang kebun tuh loh, yang untuk nyapu Ya, halaman. Nah, apakah sapu lidi itu jumlahnya hanya satu? saya lihat yang dipakai tukang kebun itu sangat banyak Bu, sapu lidinya. Nah, iya. Nah, kita belajar dari situ, Nak. Ya, kita belajar dari sana. Sapu lidi itu tidak akan bisa menyapu halaman dengan bersih kalau jumlahnya cuma satu. Ya, jadi Iya sapu Bu. lidi itu harus dikumpulkan menjadi satu dan diikat dalam sebuah kerjasama. Nah, ini nilainya adalah Wahyu harus bisa bekerja sama dengan tim, ya, diikat Ya, dalam nilai persatuan. Seperti itu, paham ya? paham Bu. Ya, Nah, terima kasih. nanti dari pertemuan ini saya harap ada perubahan sikap ya. Perubahan sikap dari Nak Wahyu supaya bisa bekerja sama dengan kelompok dan teman-temannya. Siap? Ya Bu. Siap Bu. Oke. Nih saya ada memiliki daftar nilai. Apakah ingin tahu? Sebentar ya. Nah, ini saya Ya, bukakan daftar nilainya. Nah, coba dilihat nilainya. Bagaimana nilai Wahyu? bagus-bagus Bu. Nah, bagus. Alhamdulillah Dari bagus-bagus. iya. Sebenarnya dari nilai yang bagus-bagus ini kira-kira kesempatan apa sih yang sekarang dimiliki oleh kamu sekarang? Kesempatannya apa kira-kira? Kalau saya lihat kalau dengan nilai bagus yang saya miliki, mungkin saya bisa menjadi juara kelas Bu. Juara kelas. Oke, bisa Iya, juga selain Lani dan Dayu tadi ya yang bisa iya. mengungguli menyaingi nilaimu. Nah, selain juara kelas kira-kira apa lagi yang bisa didapat? Mungkin saya bisa mengajukan syarat sebagai penerima beasiswa Bu dengan memperlihatkan nilai saya yang sudah bagus sehingga nanti dengan mendapatkan beasiswa saya lebih memudahkan orang tua saya untuk membiayai saya untuk sekolah. Wah, bagus sekali ya. Saya acungi jempol. Cita-cita Wahyu memang sangat bagus. Eh, adakah manfaat lain? Kira-kira? Mungkin maaf Bu, kalau manfaat lain mungkin kurang tahu ya Bu ya. Tadi saya sudah sebutkan sangat banyak Bu. Mungkin itu saja yang saya tahu Bu. Nah, iya. Eh, sekarang Bu Guru beritahu ya. Nah, sebenarnya manfaat yang sudah Wahyu sebutkan tadi adalah manfaat untuk diri sendiri. Masih bersifat pribadi ya, dan mungkin berdampak pada orang tua. Nah, padahal ya Wahyu itu punya kesempatan emas loh. Nah, apa itu kesempatan emasnya? Pengen tahu enggak? Iya Bu, ingin tahu Bu. Nah, kesempatan emasmu itu bisa memiliki manfaat bagi orang lain, bisa memiliki manfaat bagi teman-temanmu yang lain, bahkan mungkin untuk sekolahmu loh, untuk nama sekolah. Hmm, Nah, tentu iya Bu. saja caranya dengan membagi ilmu ya, membagi wawasan dengan teman-teman sekelompok ya.
juga bisa mengambil pelajaran ya. Walaupun Wahyu menganggap bahwa teman lain itu kurang dalam berwawasan, cuman Wahyu bisa bekerja sama. Nah, nilai kerjasamanya itu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya, Iya, Bu. tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, jika Ibu ajukan kamu ke lomba cerdas cermat, tim kamu juga akan menjadi kuat dan menjadi pemenangnya melalui kerjasama. Dan dengan begitu, Wahyu dan tim bisa mengharumkan nama sekolah. Wah, ternyata luas sekali ya dan berdampak besar ya jika saya tetap bisa membina kerjasama dengan teman tanpa merasa diri saya lebih baik dari mereka. Terima kasih, Tentu Bu. saja, iya, tentu saja. Nah, kamu bisa mendapatkan semua kebermanfaatan itu. Nah, jika kamu sekarang memposisikan dirimu, misalkan sekarang bayangkan ada angka 1 sampai 10 ya. Kita sekarang berbicara posisimu dengan kerjasama dengan teman-temanmu. Kira-kira Wahyu ada di posisi mana? Kalau saya, Bu, mungkin di antara angka nilai 3 atau 4, Bu. Karena saya Oke. merasa masih melakukan piket dan kerja bakti Jumat bersih bersama teman-teman. Dan Iya, khususnya untuk itu, Bu, mata pelajaran keterampilan. Saya masih iya. bekerjasama dengan teman-teman yang perempuan. Kalau menurut saya perempuan itu lebih telaten membuat benda-benda yang seni dan keterampilan. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Oke, baik. Berarti katakan sekarang posisi ada di angka 3 dan 4 ya. Ya, Lalu Ibu. kalau Wahyu ingin melangkah ke angka 5, ke angka 6, bahkan sampai angka 10 ya, dalam sikap kerjasama dengan teman-teman. Nah, kira-kira potensi yang sudah dimiliki yang bisa dilakukan lebih awal apa kira-kira? Mungkin melangkahnya lebih jauh, saya memiliki wawasan yang lebih luas, Bu, dan bisa saja saya bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Menurut saya itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Lalu peluang seperti apa yang bisa didapatkan nanti kalau bisa mengkomunikasikan wawasannya Wahyu ya dengan teman-teman? Nah, kira-kira peluangnya yang bisa didapat jika menggunakan nilai kerjasamamu tersebut, kira-kira apa yang bisa didapat? Iya, Ibu. Mungkin peluangnya saya bisa mengambil kesempatan untuk mengkomunikasikan wawasan saya ini kepada teman-teman saat itu menerapkan tugas proyek berkelompok. Atau mungkin saat saya mengikuti lomba cerdas cermat dan tim bola voli di sekolah Ibu. Iya, baik. Seperti yang sudah kamu lakukan tahun lalu kan ya? Kamu Iya, sudah Ibu. mengikuti lomba cerdas cermat bersama tim dan saya acungi jempol, kamu bisa menang di dalam lomba tersebut. Itu adalah sebuah peluang yang besar yang perlu dimanfaatkan. Iya, Oke, Ibu. sekarang kira-kira rencana apa sih yang bisa dilakukan Wahyu supaya apa ya, supaya rencanamu itu bisa tercapai? Mungkin nanti setiap ada kesempatan bekerja kelompok, saya akan selalu membagi wawasan saya ke teman-teman. Selain itu, saya juga akan belajar dari teman-teman Ibu. Bagaimana cara mereka membangun kerjasama, sehingga saya bisa menerapkan apa yang Ibu contohkan tadi, seperti konsep satu lidi yang Ibu berikan. Seperti itu, Ibu. Iya, iya. Bagus. Berarti konsep sapu lidi sudah kamu pahami berarti ya. Kemudian ketika melangkah kan pasti ada prioritasnya kan ya Nak ya? Ada prioritasnya. Nah, kira-kira prioritas seperti apa yang bisa meningkatkan kerjasamamu itu? Mungkin jika di dalam lomba cerdas cermat atau lomba bola voli, saya prioritaskan meningkatkan kerjasama di tim saya Ibu. Namun saat pembelajaran di kelas, saya akan memprioritaskan teman-teman yang saat itu menjadi kelompok. Dan jika ada Oke, ruling kelompok, maka saya bisa membaur dengan teman-teman sekelas. oke, baik. Baik sekali, prioritasnya sudah tergambar di sini. Kemudian suatu saat saya juga akan merolling ya. Nah, Iya, jadi Ibu. nanti Wahyu selain kerjasama dengan kelompok yang satu, saya juga akan melakukan rolling.
dengan kelompok yang lain. Sehingga nanti kenaikan progresmu juga akan saya amati dari kerjasama teman sekelas. Oke. Kita untuk jangka waktunya progres yang akan Wahyu lakukan nanti ya. Kita sekarang berada di tengah semester ya, Nak? Iya, Ibu. Nah, untuk tugas proyek tengah semester kedua nanti, saya akan melaksanakan progres dari tindak lanjut tadi ya. Ya, kemudian saya akan melihat peningkatannya paling cepat akhir semester ini ya. Ya, Ibu. Oke, sampai akhir semester nanti Bu Guru bisa menganggap Wahyu bisa meningkat nilai kerjasamamu dengan teman jika bisa berkomunikasi dengan baik dan sopan. Dan ingat, harus tetap saling menghargai dengan teman, ya, dan bisa berbagi tugas dengan teman. Paham? Paham, Ibu. Oke. Untuk itu, coba sih tuliskan komitmen di kertas ini ya, di buku ini. Silakan tuliskan komitmen yang apa yang akan terjadi dengan rencanamu tadi. Ya, Ibu. Bu, sudah saya tulis. Saya bacakan, Ibu ya. Iya, Saya silakan. berkomitmen untuk membagi wawasan dan kemampuan yang saya miliki bersama teman sekelompok, serta membangun kerjasama dengan teman. Iya, bagus sekali komitmennya. Saya akan menyimpan komitmen ini ya. Kemudian nanti kira-kira dari komitmen yang sudah ditulis ini, siapa yang bisa membantu menjaga? Menurut Wahyu? Untuk komitmen yang sudah saya buat ini, mungkin yang bisa menjaga menurut saya Ibu, yaitu Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya yang ada di dalam kelas, Bu. Ya, oke. Karena ini hubungannya dengan nilai kerjasama ya, Nak. Jadi, guru-guru nanti juga akan mengerjakan proyek tugas. Selain itu, juga perlu kerjasama dengan teman-teman di kelas. Oke, bagus. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ke kantor guru. Terima kasih. Silakan sekarang Wahyu bisa beristirahat. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Saya pamit dulu, Bu. Iya, silakan.